Podcast Bawaslu Sulut, pemilu adil harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita Bawaslu Sahabat Sulut. Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Zainuddin Pais selaku host, dan inilah podcast Bawaslu Sulut Bercerita. Bawaslu Sulut mengawasi. Baik sahabat Bawaslu, kali ini kita akan coba membahas hal yang sedikit berbeda. Biasanya kita membahas terkait dengan teknis kepemiluan. Kali ini kita akan coba bicara dari sisi sejarah dan kebudayaan demokrasi. Tema utama podcast kita kali ini soal sejarah demokrasi lokal di Sulawesi Utara, dan kemudian bagaimana kita mengambil nilai-nilai atau pengalaman demokrasi lokal di Sulawesi Utara itu untuk kita menghadapi Pilkada serentak 2024 saat ini. Untuk itu, di studio podcast kita kali ini sudah hadir narasumber spesial, seorang pegiat kebudayaan Sulawesi Utara, Bapak Denny Pinotoan. Langsung saja kita sapa tanpa berlama-lama. Apa kabar Pak Denny? Ya, kabar baik. Tapi ya, Sehat ya? kabar masuk. Sehat kan? Luar biasa. Ya. Oke Pak Denny, sebelum kita mengupas tentang tema utama kita, tentu seperti biasa kita akan coba menggali dulu profil dari narasumber kita. Kalau boleh tahu aktivitas saat ini apa Pak Denny? Silakan diceritakan. Iya, saya sebagai dosen di YAKE Manado dan juga dipercayakan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Agama dan Budaya LP2M YAKE Manado. Dan juga oleh teman-teman mempercayakan saya untuk menjabat sebagai Tua Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur yang berkedudukan di Tomohon. Oke, luar biasa ya. Pak Denny, mungkin banyak yang masih penasaran sama, termasuk juga saya sendiri ya. Boleh diceritakan ya Pak Denny perjalanannya dari seorang dosen dan kemudian menggeluti isu-isu kebudayaan hingga hari ini. Diceritakan. Ya. Pertama tentu saya warga atau orang yang bagian dari kebudayaan, terutama kebudayaan Minahasa di Oke. Sulawesi Utara dan di besarnya itu Indonesia. Saya beruntung tahun 1998 dari Motoling, sebuah kampung di kaki Gunung Bolongbulan, kemudian ke Tomohon, kaki Gunung Lokon, berkuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Oke. Yang ternyata ketika saya masuk semester pertama dan seterusnya itu, isu-isu atau diskusi-diskusi tentang teologi dan kebudayaan itu suatu yang sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Oke. Artinya saya kemudian memperoleh suatu ruang di mana selain saya sebagai orang Minahasa yang mengalami kebudayaan itu sehari-hari, tapi juga kemudian masuk ke ruang yang membicarakan kebudayaan secara akademik. Jadi kira-kira begitulah sampai kemudian saya bergiat di bidang kebudayaan. Oke. Baik Pak Denny. Tentu tidak banyak orang yang kemudian punya kecenderungan Ya. menggeluti isu-isu ini. Saya ingin bertanya begini, apa sebenarnya yang memotivasi atau mendorong Pak Denny sendiri kemudian menggeluti isu-isu kebudayaan? Seperti Pak Denny sampaikan tadi kan, sebenarnya dosen teologi ya, yang tentu hari-harinya adalah bergelut dengan tema-tema keagamaan. Lalu kemudian di sisi lain juga menggeluti isu kebudayaan. Nih gimana? Coba diceritakan. Itu tentu ada konteks sejarahnya. Saya generasi yang lahir tahun 1976, masih mendengar cerita tentang Permesta atau bahkan pendudukan Jepang, atau bahkan masih juga mendengar cerita kolonialisme Belanda di tahun 80-an, 90-an, langsung dari Opa Oma. Tapi kemudian di tahun 1998 itu kita tahu bersama kan, itu masa transisi negara kita, yang kemudian di masa itu bersama dengan kemudian saya masuk ke perguruan tinggi. Dan ada suatu perubahan yang saya kira menjadi juga konteks dari kemudian saya sebagai pribadi bergelut di bidang kebudayaan, yaitu bahwa isu ekonomi, politik, apalagi kemudian politisasi agama itu ternyata lebih banyak mendatangkan sesuatu yang tidak buruk bagi kehidupan bersama. Sehingga kemudian jalan kebudayaan itu saya kira suatu yang penting untuk kemudian merefleksikan atau kemudian mencari pemikiran alternatif atas masalah-masalah itu.
Dan saya generasi yang hadir dalam konteks itu, dan kemudian bertemu dengan teman-teman yang dari Unstad atau dari beberapa perguruan tinggi di tahun 2000-an awal, dan kemudian kami memulai sebuah gerakan yang kami namakan Mawale Movement atau gerakan Mawale, yang kami maknai Mawale itu rumah, Oke. tapi artinya dua, kembali pulang ke rumah, dan kemudian bersama dengan itu adalah membangun rumah itu. Rumah Oke. itu apa? Pertama yang kita menuju ke Minahasa sebagai rumah bersama, dan pendekatannya adalah pendekatan kebudayaan. Dengan demikian maka kami melakukan penggalian-penggalian warisan-warisan kebudayaan, Oke. narasi di balik sebuah situs, lalu kemudian narasi-narasi dari para saksi sejarah, tapi juga literatur-literatur. Dan itu yang kemudian membuat saya kira penting untuk kemudian masuk ke termasuk isu bukan hanya kebudayaan global, lokal, tapi juga kebudayaan, bagaimana kebudayaan lokal itu menjadi bagian dari diskursus kebudayaan global. Oke, luar Ya, biasa ya. saya kira. Nah, Pak Denny, saya sering bertanya soal ini ya tapi sejauh ini saya bertanya kepada penyelenggara pemilu nih. Hmm. Bagaimana kemudian uh, kalau kita mendengar penyelenggara pemilu memandang pilkada, saya kira itu sudah biasa. Nah, saya ingin tanyakan kepada Pak Denny, bagaimana seorang pegiat kebudayaan, Pak Denny sendiri memandang pilkada? Apa pilkada itu bagi teman-teman atau kelompok pegiat kebudayaan? Silakan. Ya, pemilu dan pemilihan, jadi ternyata pilkada dalam nomenklatur hukumnya disebut pemilihan ya. Ya, Saya kira pertama poinnya adalah praktik kebudayaan. Nah, oke. kenapa? Karena ketika sebuah komunitas terbentuk dalam sejarah di masa lampau, maka mereka membutuhkan pemimpin. Nah, Oke. banyak cara mereka memilih, apakah aklamasi, tapi kemudian ternyata di banyak tempat sebelum bangsa Eropa datang sudah dengan cara memilih, Oke. pilihan langsung, memilih langsung. Memilih secara langsung. Iya, Oke. memang pemilu atau pemilihan yang kita alami sekarang ini atau kita laksanakan selama ini apa ya, politik elektoral yang modern, tapi warisan sejarah, ingatan masyarakat kita tentang prinsip mewakili kekuasaannya kepada sekelompok orang, atau kemudian warisan sejarah tentang bahwa dia punya hak untuk menentukan perjalanan kehidupan komunitas melalui proses pemilihan itu ada dalam Oke. masyarakat kita. Sehingga kemudian saya kira penting selain yang bahwa sudah kan ada badan penyelenggaranya KPU, ada pengawasnya, sudah lengkap sekali, produk hukum menjamin undang-undang dan sebagainya. Tapi yang penting mungkin adalah bahwa kita mendekati pemilu atau pemilihan itu sebagai sebuah peristiwa sosiokultural. Nah, artinya apa? Artinya kalau selama ini mungkin kebanyakan kita menganggap pemilu atau pemilihan itu hanya agenda 5 tahunan oleh negara dalam rangka memilih segelintir orang untuk berkuasa terhadap mereka, karena mungkin kita harus perspektifnya harus kita rubah bahwa itu agenda kerakyatan. Oke, jadi Nah, sebenarnya dia bukan agenda semata-mata agenda elit politik ya, iya, tapi juga dia merupakan agenda kerakyatan. karena konstituennya kan itu masyarakat rakyat. Dan yang menarik misalnya begini, di Sulawesi Utara ini ada 171 kecamatan. Oke, Badan ad hoc-nya untuk pengawas Bawaslu dan KPU itu diambil dari kecamatan tapi di tingkat kampung. ya, Kampung itu bisa menunjuk sebuah komunitas yang terikat oleh hubungan kerabatan di kota atau juga terutama di desa. Sehingga saya boleh katakan bahwa sebenarnya sebagai sebuah fenomena atau praktik sosiokultural, pemilihan itu harus memahami basis demokrasi itu adalah masyarakat di tingkat kampung atau komunitas-komunitas. Kalau kita mendekati pemilihan kepala daerah sebagai sebuah praktik kebudayaan, saya kira demikian. oke, luar biasa. Jadi pemilu atau pemilihan itu merupakan praktek atau agenda Iya, kerakyatan dan dia merupakan fenomena sosiokultural. Luar biasa sekali. iya, Eh, Pak Denny, kita sedikit melompat ya ke pertanyaan terakhir sebenarnya ini di sesi pertama kita. Podcast Bawaslu Sulut Bacirita ini merupakan inovasi terbaru dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Saya ingin mendengar pendapat Anda soal program podcast ini. Silakan. iya. Kalau saya membaca sejarah, misalnya
pemilihan Minasaran, kemudian pemilihan Sulawesi Utara ya, terutama Minasa 1948-49, dan sebelum pemilu 1955, yaitu pemilu lokal Minasa Sangit Jogja itu 1951, ternyata hal yang paling penting dilakukan adalah sosialisasi Oke. dan juga pengawasan. Dan tentu dua hal ini dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang ini kita sudah dengan teknologi digital. Oke. Saya dulu bekerja di radio dan mengalami situasi seperti ini. Dan waktu itu untuk membuat sebuah radio itu suatu yang sangat sulit dalam hal pengadaannya, fisiknya, tapi juga pembiayaan. Tapi sekarang ini dengan teknologi yang ada sekarang ini kita dimudahkan. Dengan demikian maka kaitan dengan kerja-kerja kepemiluan yang menjadi ruang lingkup dari Bawaslu melalui podcast macam ini saya kira sangat strategis sekali. Oke. Karena dengan demikian maka masyarakat diberi informasi, kemudian masyarakat dibagikan pengetahuan oleh para narasumbernya. Jadi ini luar biasa menurut saya. Salut buat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang sudah memanfaatkan teknologi digital untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Dan ini bagian dari pendidikan politik juga. Oke, siap. Terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu, itu tadi kita sudah mendengar bersama pengalaman atau latar belakang dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana. Setelah informasi berikut ini kita akan kembali lagi akan mengobrolkan lebih banyak hal terkait dengan tema utama kita. Oke, baik sahabat Bawaslu. Kita kembali lagi dan tentu masih dengan narasumber spesial kita Pak Denny Pinontoan. Baik Pak Denny, tadi kita sudah berbincang banyak ya soal latar belakang Anda, kemudian dari seorang dosen teologi, kemudian menggeluti isu kebudayaan hingga saat ini. Nah, sebelum masuk ke tema utama kita, tentu saya juga ingin meminta pandangan Anda nih. Kira-kira bagaimana sih korelasi antara kebudayaan dalam makna yang positif tentunya dengan demokrasi itu sendiri? Silakan Pak. Iya, demokrasi itu kan juga lahir dari pemikiran-pemikiran yang itu menjadi bagian dari kebudayaan. Ada demokrasi klasik di Yunani, tapi kemudian yang terutama kita pahami sekarang adalah demokrasi modern. Tapi ternyata demokrasi modern ini berjumpa juga bertemu dengan praktik demokrasi lokal. Oke. Sehingga apa yang sedang ramai sekarang ini sebenarnya bagian juga dari agenda atau fenomena praktik kebudayaan masyarakat kita, dan punya korelasi yang sangat kuat. Kenapa? Kebudayaan berbicara tentang segala upaya manusia untuk melanjutkan kehidupan bersamanya. Dia berpikir, lalu kemudian menghasilkan produk-produk, alat pengetahuan, sistem kehidupan, dan demokrasi juga bicara soal itu. Bagaimana adanya sebuah cara yang tentu lahir dari sebuah pengetahuan kesadaran untuk mengatur kehidupan bersama. Dan politik bagian dari demokrasi itu. Tidak semua kita bicara tentang politik adalah semua tentang demokrasi, tapi politik salah satu saya kira, salah satu dari demokrasi itu. Dan yang kemudian kita terima bahwa untuk mewujudkan demokrasi itu salah satu instrumennya adalah pemilihan kepala daerah atau pemilu secara umum. Dan sehingga kemudian ya saya kemudian berpikir bahwa kita harus memahami dan ini harus disampaikan ke masyarakat, pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah itu adalah agenda kerakyatan. Dan itu mestinya dipahami sebagai praktek dia berkebudayaan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Tadi juga Pak Denny sempat singgung ya soal bahwa sebenarnya pemilihan langsung itu juga merupakan praktek jauh sebelum ada pemilu maupun pemilihan kepala daerah saat ini. Jadi artinya masyarakat sebelum kita yang ada saat ini sudah mempraktekkan proses pemilihan secara langsung itu. Mungkin saja juga di Sulawesi Utara seperti itu. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Denny, mohon diceritakan Pak, sejarah demokrasi lokal di Sulawesi Utara. Silakan. Ya, itu tentu berkaitan dengan pertama yang terjadi di masa sebelum kolonialisme atau masa sebelum bangsa Eropa datang. Terutama saya mulai dari Minahasa. Orang-orang Minahasa
masih terus mewarisi dalam ingatan kolektifnya tentang apa yang disebut musyawarah waktu Pinawetengan. Musyawarah Watu Pinawetengan. Dan situsnya ada di kampung Pinawetengan di Kecamatan Tompaso, dan banyak orang berkunjung ke sana sebagai sebuah wisata budaya. Nah, cerita yang diwariskan pada orang Minahasa bahwa pada suatu masa jika keturunan Lubi Muto ini sudah berkembang menjadi sebuah masyarakat dengan kelompok-kelompok, maka kemudian muncul satu kelompok ingin menguasai kelompok yang lain. Maka terjadilah sebuah peristiwa konflik bahkan berdarah-darah yang disebut dengan peristiwa Mawetik. Mawetik itu dalam bahasa Minahasa itu artinya perpecahan. Nah, karena ada kelompok yang sudah tampil merasa diri paling berkuasa dan ingin menguasai kelompok lain. Padahal prinsip dari leluhur Minahasa sebelumnya bahwa mereka itu semua setara. Nah, cara menyelesaikan konflik itu adalah dengan musyawarah, menghadirkan tua-tua, dotu-dotu atau para leluhur yang memimpin masyarakat, memimpin kelompok-kelompok, dan kemudian memutuskan yang dipercaya oleh Minahasa tempat musyawarah itu Watu Pinawetengan. Nah, yang menarik, jauh sebelum demokrasi Barat atau Eropa modern diperkenalkan kepada kita, mereka sudah memahami tentang bagaimana upaya menata kehidupan bersama. Itu dari mitologi Lubi Mutoar dan terutama peristiwa Watu Pinawetengan. Dua hal paling tidak. Pertama, dalam upaya untuk mewujudkan keberlangsungan bersama adalah sistem perwakilan. Oke. Jadi sudah ada sistem istilah sistem perwakilan saat itu ya. Meskipun dengan tentu istilah lain. Nah, apa itu? Dalam bahasa Minahasa disebut weten, membagi-bagi. Jadi ketika diputuskan oleh para tua-tua bahwa ternyata salah satu penyebabnya adalah bahwa kehidupan bersama yang bersatu itu tidak lagi efektif karena ada kelompok yang ingin menguasai kelompok lain, dan kelompok ini harus diberi ruang atau dibagi-bagi, yang lain tinggal di sini. Maka kemudian kita mengenal ada Tontembuan, Tombulu, Tonsea, Tolowo, dan lain-lain yang kemudian diterima sebagai 9 subetnis. Itu demokratis, meskipun tentu ide atau gagasan demokrasi modern nanti diperkenalkan kemudian. Lalu catatan-catatan para naturalis Eropa atau yang pernah merintah di Minahasa menyebutkan bahwa masyarakat Minahasa sudah mempraktikkan pemilihan kepala desa, kepala wanua yang disebut ukun. Memang belum seperti sekarang one man one vote misalnya, tapi bahwa sudah ada prinsip, ada pemahaman, ada kesadaran bahwa pemimpin yang orang yang akan memimpin mereka mestinya lahir dari aspirasi bersama. Sehingga kemudian yang dilakukan di masa itu adalah kelompok-kelompok keluarga dia membentuk tarana, AU namanya, keluarga itu AU, tarana. Kemudian tarana itu hidup dalam satu negeri atau satu wanua atau rohong. Lalu kemudian untuk memilih pemimpin yang akan nanti mengepalai kehidupan bersama mereka secara banyak hal, politik, ekonomi, termasuk agama, waktu itu tentu adalah mengutus perwakilan-perwakilan dari keluarga-keluarga. Nah, biasanya itu terkait dengan pembentukan kampung. Kemudian menentukan, ya tentu kita belum berharap bahwa caranya seperti sekarang karena itu di masa lampau, menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Artinya pemimpin itu di masa itu sudah menerima bahwa pemimpin itu bukan sesuatu yang turun begitu saja. Atau dia orang yang tidak bisa diganggu gugat dalam hal sakralitas otoritasnya. Tapi pemimpin bisa dari siapa saja. Itu kemudian kan jadi prinsip demokrasi modern juga kan. Nah, tapi di tempat lain selain di Minahasa, di Bulak Mongondo, meskipun di sana menggunakan sistem kerajaan, tapi ternyata di tingkat komunitas kecil, basis-basis komunitas kampung atau apapun namanya itu, kita sampai sekarang masih menggunakan ya pemimpinnya sangat adil. Tapi di Sangit Alam juga demikian, meskipun mereka menggunakan sistem kerajaan, tapi di tingkat
komunitas yang paling kecil, di mana hubungan kerabatan sangat kuat, dan itulah basis kebudayaan dari masyarakat di situ, pemimpinnya dipilih. Dan itu masih berlangsung hingga hari ini. Dan kita bisa temukan di banyak tempat juga, tapi ketika kita bicara konteks Sulawesi Utara, apa yang kemudian kita terima sebagai metode dan prinsip demokrasi ternyata juga sudah berlaku di masa itu, tentu dengan caranya, dengan metodenya. Luar luar biasa ya benar. Jadi Ya, kalau mendengar cerita tadi seperti yang Pak Denny sampaikan ya bahwa ada konsep, ada sistem. Mungkin kalau sekarang kita mengenal dengan istilah demokrasi ya, modern, nilai atau konsep-konsep itu sebenarnya dari dulu sudah dipraktekkan oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Apalagi tadi benar sempat atau Pak Denny sempat sampaikan tadi soal musyawarah. iya. Jadi sebenarnya istilah musyawarah ini juga secara nilai itu sudah dilakukan sejak dulu ya, Ya. sebelum bangsa-bangsa Eropa datang di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Nah, menarik. Pak Denny, saya beberapa kali mengikuti forum dan Pak Denny juga bicara di situ soal bagaimana kemudian Sulawesi Utara, mungkin lebih spesifik Minahasa itu menjadi percontohan pelaksanaan pemilu Ya. sebelum pemilu 1955. Dengan ukuran salah satunya adalah tingkat literasi politik masyarakat Sulawesi Utara yang sudah mengenal huruf, sudah mengenal politik dan lain sebagainya. Saya ingin Anda menjelaskan soal itu, silakan. Ya. Jadi ini tentu kembali ke sejarah bahwa di awal abad 20 ketika mungkin kolonialisme Belanda mulai menemukan titik jenuhnya, yang kemudian kita kenal lahirlah politik etis dan sebagainya, kemudian ternyata keluar undang-undang desentralisasi. Oke. Dan direspon cepat sekali oleh satu organisasi Minahasa, Persatuan Minahasa, dan kemudian meminta agar di Sulawesi Utara, terutama di Minahasa, termasuk mencakup Manado itu, dibentuk apa yang disebut Minahasa. Oke. Dan itu terjadi. Jadi ketika Minahasa berdiri, itu dewan lokal pertama sebenarnya. Oke. Yang sudah ada adalah Volkskrant, itu di Batavia. Nah, jadi pertama ada undang-undang yang membuka ruang untuk itu, tapi munculnya politik etis termasuk mungkin gagasan reorganisasi, desentralisasi itu juga karena kumulasi dari pemikiran-pemikiran entah oleh orang-orang Belanda sendiri seperti siapa namanya, Dosteker, tapi juga ada seorang intelektual Minahasa yang memprotes tanam paksa kopi namanya A.L.O. Lumpuh. Dan sekira banyak juga tokoh lain. Ada seorang wartawan yang datang ke Hindia Belanda, kemudian dia melihat kondisi, situasi perkebunan tebu dan sebagainya yang ternyata tidak menyengsarakan orang-orang pribumi. Kemudian dia pulang ke negeri Belanda dan dia menyampaikan, dan itu akumulasi. Nah, lahirlah undang-undang desentralisasi itu yang lebih banyak memberi ruang pada masyarakat pribumi dengan menyesuaikan mekanisme atau tata caranya dalam hal pemerintahan atau kepemimpinan. Nah, Minahasa itu memang masih dalam kerangka hukum Belanda, tapi dominan anggotanya itu adalah orang-orang Minahasa. Oke. Dan mereka sudah bekerja seperti anggota dewan sekarang. Mereka budgeting, termasuk juga menyampaikan aspirasi, legislasi, dan lain sebagainya, termasuk menerapkan pajak, bagaimana supaya masyarakat tidak dibebankan oleh pajak, itu cakapkan di Minahasa. Kantornya itu tidak jauh dari kantor Bawaslu di Minahasa itu. Hanya berjarak berapa meter dari kantor Bawaslu yang kita sedang podcast kali ini. Dan anggotanya dipilih, itu menarik. Jadi pemilihan langsung. Nah, berdasarkan 16 daerah pemilihan. Nah, 16 daerah pemilihan itu sebenarnya mengikuti wilayah-wilayah teritori adat, distrik, yang kemudian disebut distrik dalam pemerintahan Belanda.
tapi itu yang secara adat Minahasa disebut walat. Oke. Jadi yang kemudian menjadi anggota Minasarat mewakili komunitas-komunitas adat sebenarnya. Oke. Meskipun dia dalam kerangka hukum adat, tapi spiritnya itu eh, atau rohnya itu sebenarnya roh keminasaan di dalamnya. Dan proses pemilihannya ada 2 kali perubahan paling tidak. Pertama, memilih dengan lisan. Itu pertama. Jadi namanya kan kita kenal sekarang hak suara. Jadi bersuara gitu. Tapi kemudian dievaluasi bahwa tidak efektif karena tentu banyak masalah. Oke. Kemudian kalau tidak salah ya sudah 1920-an dirubah dan sistem pemilihannya dengan seperti sekarang ini, Oke. mencoba kertas suara. Nah, kenapa termasuk Emrower, El Adam, mereka itu ahli hukum adat, eh, orang Belanda tapi ahli hukum adat Minasa atau pribumi termasuk Van Hofer itu menerima hukum adat itu dalam kerangka hukum Hindia Belanda itu, tapi kemudian mengakui juga bahwa misalnya Emrower dan El Adam itu mengakui kenapa bisa diberlakukan sistem pemilihan langsung di Minasa dan relatif sukses di tahun 1920-an itu karena tingkat melek huruf yang tinggi. Oke. Ini menarik. Ya. Tingkat melek huruf yang tinggi. Tingkat melek huruf yang tinggi. Dan itu diakui oleh seorang wartawan senior, Rusyan Anwar, bahwa ketika dia berkeliling di banyak daerah di Nusantara, satu-satunya daerah yang kemudian dia lihat tingkat melek hurufnya tinggi itu adalah Minasa. Itu sebenarnya yang paradoks dari kolonialisme karena ya meskipun memang masih dibedakan kan antara pekabaran Injil dengan kolonialisme, tapi itu berlangsung di masa itu. Nah, karena apa? Para misionaris selain mereka pengkabaran Injil, tapi kemudian mendirikan juga sekolah-sekolah. Oke. Termasuk pemerintah Hindia Belanda juga sendiri mendirikan banyak sekolah negeri government namanya. Nah, apa yang terjadi dengan semua itu adalah munculnya generasi Minasa yang melek huruf Latin, kemudian karena bahasa Melayu itu sudah menjadi lingua franca sebelum Spanyol datang, maka ketika pemerintah Belanda melalui Minasarat itu menyelenggarakan pemilihan umum, maka partisipasi masyarakat tinggi. Oke. Tinggi itu di tahun akhir 1920-an, awal itu 1920-an, 1930-an. Nah, itu periode Minasa, demokrasi Minasa di boleh katakan periode yang mulai modern, kira-kira seperti itu. Menarik. Dan sebenarnya dari semua atau dari panjang pengalaman pemilihan di Sulawesi Utara atau demokrasi lokal di Sulawesi Utara yang Pak Denny sampaikan tadi, apa kira-kira nilai yang bisa kita ambil sebagai modal kita untuk hadapi pilkada saat ini? Karena kita punya pengalaman juga pilkada bagaimana masyarakat terbelah. Contoh misalnya pilkada Jakarta. Ya kan, bagaimana kemudian masyarakat terbelah menjadi 2 kutub ekstrim, bisa dibilang seperti itu. Dan juga bagaimana pengalaman pilpres, ada istilah cebong dan kampret misalnya, ya kan, itu kan polarisasi di masyarakat itu terjadi. Dan kira-kira dari pengalaman demokrasi lokal di Sulawesi Utara, apa modal yang bisa kita ambil? Ya, pertama kalau kita belajar dari sejarah dan warisan budaya ini, tradisi memilih pemimpin adalah kepentingan kebutuhan komunitas. Dengan demikian maka seorang pemimpin yang terpilih dari proses itu fokusnya adalah untuk komunitas itu. Oke. Kalau kemudian kita mengenal secara rupiah kan, demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, atau dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Saya kira demikian juga yang berlangsung di masa itu. Bahwa ada kebutuhan kehidupan komunitas mereka itu berlangsung dari banyak hal, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, maka penting ada orang yang memimpin. Dan dia yang kemudian menerima kepercayaan. Jadi dia menerima kepercayaan dari masyarakat. Nah, dalam demokrasi modern kan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemilu
itu instrumen formal untuk kemudian bagi masyarakat mempercayakan kekuasaannya pada pemimpin. Nah, logikanya yang kemudian harus kita konstruksi bahwa dengan demikian pemimpin itu harus mengabdi pada pemilik kedaulatan itu. Siapa? Rakyat. Nah, dalam tradisi demokrasi Minangkabau kita menemukan itu, misalnya seorang pemimpin itu dia dibatasi. Dia tidak bisa memiliki kekuasaan yang lebih untuk kemudian kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat komunitasnya itu untuk kemudian menindas atau mendiskriminasi, mengeksploitasi yang memilih dia. Karena ada yang disebut dengan Pak Endoan Tua dalam tradisi Minangkabau. Mereka itu tadi saya sebut Dewan Adat. Nah, ketika seorang pemimpin dia sudah melakukan tindakan-tindakan baik tidak sesuai adat atau tidak sesuai yang menjadi harapan rakyat, maka kemudian dia bisa diturunkan. Nah, itu demokratis sekali sebenarnya kan. Nah, tapi kalau demokrasi modern secara legal formal proses itu terjadi dalam pemilihan, ya kan? Dia memilih pemimpin baru atau kemudian menetapkan pemimpin lama, itu terjadi di pemilihan itu, tidak terjadi di luar itu. Di luar itu tidak sah. Dan saya kira itu yang harus dihargai, harus dihormati. Sehingga belajar dari sejarah dan budaya tadi, masyarakat Sulawesi Utara harus memaknai secara lebih berkualitas proses-proses elektoral. Artinya karena kesadaran kita bahwa dan pemahaman kita kedaulatan ada di tangan kita sebagai rakyat, maka manfaatkan itu, manfaatkan, gunakan itu, dan proses ini elektoral ini menjadi wadah dia untuk menyatakan aspirasinya, menyatakan apa yang menjadi cita-citanya. Dengan demikian, kemudian maka logikanya sebenarnya visi misi dan program para calon itu bukan visi misi pribadi dari calon ini atau dari tim suksesnya, tapi mestinya itu refleksi dari visi misi harapan dari masyarakat. Nah, ketika itu tidak terrefleksi atau tidak muncul secara tekstual atau secara verbal kepada calon, maka itu persoalannya. Dan masyarakat harus cerdas untuk kemudian melihat apakah aspirasi saya atau kami komunitas ini terrefleksi di dalam visi misi para calon ini. Nah, kita akhirnya kemudian bicara pemilihan cerdas kan, dan baik penyelenggara atau pengawas atau sistem hukum kita memfasilitasi itu, memfasilitasi rakyat pemilih untuk kemudian dapat menilai atau mengevaluasi baik personal maupun pemikiran atau wawasan dari para calon, karena mereka akan menjadi pemimpin yang akan mewakilkan kekuasaannya dalam pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tentu akan bicara juga soal pemilih cerdas. Jadinya seperti itu kan, bagaimana kemudian masyarakat itu memahami bahwa pemilu itu bukan hanya milik dari penyelenggara pemilu itu sendiri atau milik dari peserta pemilu, tapi adalah milik bersama. Karena pemilu adalah atau pemilihan adalah agenda kerakyatan, maka seharusnya dia juga menjadi milik dari rakyat itu sendiri. Nah, di Bawaslu ada program pengawasan partisipatif. Ya, mungkin juga Pak Denny cukup tahu ya soal program itu. Bagaimana kemudian Bawaslu ingin agar pengawasan pemilu itu atau pemilihan itu tidak hanya menjadi mandat Bawaslu sebagai lembaga, walaupun memang dalam undang-undang seperti itu, tapi bagaimana kemudian masyarakat juga ikut terlibat di dalam pengawasan aktif. Nah, dan saya kira ini juga linear dengan bagaimana program pengawasan partisipatif ini menumbuhkan tingkat literasi politik atau pendidikan politik bagi masyarakat itu sendiri. Nah, menurut Pak Denny sendiri, apakah pengawasan partisipatif ini cukup untuk kemudian mengedukasi publik, atau kira-kira ada strategi lain yang barangkali itu bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Silakan. Saya kira apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Bawaslu sekarang, dan juga tentu mengikuti kebijakan, peraturan atau dasar hukum dari Bawaslu pusat sampai ke daerah itu. Dan saya mengamati paling tidak ada dua hal yang menarik.
dibandingkan di suatu masa di Orde Baru itu justru dua komunitas itu dikontrol untuk melayani kekuasaan di masa itu. Oke. Dua komunitas itu saya kira pertama ketika kita bicara penguasaan partisipatif, dia berbicara kata kunci kampung. Oke. Kampung boleh kita katakan komunitas-komunitas. Dan itu bisa macam-macam, bukan hanya dalam pengertian administrasi desa, tapi komunitas-komunitas yang terdiri dari orang-orang yang mereka ada pemilih. Lalu kedua, ini menarik kan kata permainan kata kunci, tapi sekarang ada hubungan kampus. Misalnya saya pernah diundangkan oleh Bawaslu untuk berbicara di forum Bawaslu Goes to Campus. Oke. Jadi kampung, kampus. Nah, dua entitas ini di masa Orde Baru itu jadi instrumen dipakai oleh pemerintah waktu itu rezim untuk melayani kekuasaannya. Oke. Tapi pendekatan baru menurut saya yang dan sangat luar biasa adalah ketika justru dua komunitas ini dijadikan subjek politik, Oke. Bukan lagi objek bukan lagi politik. objek. Meski misalnya kampus kita berharap bahwa mereka independen kan, justru lahir dari kampus itu pemikiran kritis tentang demokratisasi, tentang keadilan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan yang kita sebut kampung dalam pengertian teritorial atau administrasi Ya. luas. Karena misalkan kita mengenal ada kampung Islam di Manado, kampung Cina, Cina. kan itu melewati dari apa yang dikatakan kampung adalah Batas-batas administratif. komunitas. Kampung dan kampung, dan pendekatan Bawaslu ada komunitas ini saya kira sangat strategis sekali. Karena apa? Karena disitulah basis pemilih. Oke. Dengan demikian legitimasi suatu pemilihan itu justru berasal dari situ, dari basis-basis ini. Oke. Kalau di kampus kita bertemu dengan pemilih pemula, generasi Z misalnya kan, di kampung-kampung ya sudah pasti pemilih dari beragam umur. Jadi pengawasan partisipatif itu harus berbasis komunitas. Oke. Untuk kemudian kita menuju pada demokrasi atau kita menyasar pada basis-basis demokrasi. Oke. Ya itu tadi masyarakat kebanyakan entah dia petani, nelayan, tukang ojek, sopir, ya kan, dan mereka potensial sekali. Mereka punya hak, mereka berhak untuk kemudian menyalurkan aspirasinya melalui mekanisme yang formal itu. Demikian juga dengan kampus yang kita harapkan menjadi sumber pemikiran kritis. Dan hal berikut bahwa dengan kemudian memanfaatkan teknologi yang ada, maka pengawasan saya kira terjadi paling tidak pertama-tama di tingkat literasi. Oke. Itu pertama Sepakat. pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Sebab intervensi langsung, misalnya nanti terjadi lalu kita mengatakan salah secara hukum, saya kira tidak juga efektif. Tapi bahwa sebelum itu terjadi maka literasi harus digencarkan. Oke. Seperti sekarang ini kan, atau seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena dengan demikian perlahan-lahan maka kemudian orang mulai menyadari, mengerti bahwa karena pemilihan adalah agenda kerakyatan dan itu adalah haknya, maka haknya juga untuk berpartisipasi dalam hal pengawasan. Kalau sebelum-sebelumnya kan seolah-olah kerja pengawasan itu kan hanya lembaga-lembaga penyelenggara atau Bawaslu kan misalnya. Tapi pengawasan partisipatif artinya masyarakat yang berdaulat dan memiliki hak dengan hak politik elektoral itu, maka dia berhak juga untuk melakukan pengawasan, tentu dengan mekanisme yang diatur. Tapi sesuatu yang saya kira luar biasa, karena dengan demikian maka yang sedang terjadi sekarang adalah demokratisasi hingga ke basis-basis komunitas itu. Oke, luar biasa. Jadi demokratisasi atau pengawasan ya, partisipatif untuk apa ya, mengoptimalkan demokratisasi ini harus dilaksanakan juga dengan basis-basis Ya. komunitas. Oke, luar biasa benar. Ini pertanyaan terakhir, Pak Denny. Hari pemilihan sudah dekat. Apa yang ingin Pak Denny sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara? Ya, 27 November adalah hari di mana sebenarnya masyarakat Sulawesi Utara dan demikian juga dengan masyarakat di provinsi kabupaten kota yang lain se-Indonesia ini untuk menyatakan kedaulatan. Jika itu perlu digarisbawahi, menyatakan kedaulatannya, karena tentu kita mengikuti prinsip demokrasi tadi yang saya bilang tadi, bertemu tiga ini. Demokrasi modern ya, ternyata kemudian juga bertemu dengan demokrasi
lokal. Berjumpa dengan demokrasi Iya. lokal. Tapi sudah sejak awal Soekarno dan Hatta menginginkan kita punya demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila, Oke. ya kan? Sehingga itu yang dihidupi sekarang ini. Dengan demikian, 27 November adalah momen bagi masyarakat untuk kemudian menyatakan ini kedaulatan saya. Artinya apa? Memilihlah sesuai dengan nurani, dan kemudian dengan demikian pertama-tama yang terjadi adalah mengawasi dirinya sendiri Oke. untuk kemudian agar kedaulatan yang dia dimiliki tidak dirampas oleh politik uang atau tekanan oleh pihak-pihak tertentu, dan terus berusaha agar dia berdaulat untuk ke TPS. Ke TPS dengan kedaulatan itu, maka kemudian dia akan memilih pemimpin yang akan dia wakilkan kedaulatannya itu untuk 5 tahun mendatang. Saya kira itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Denny. Nah, sahabat Bawaslu, demikian podcast Bawaslu Sulut Bacirita kita dengan pegiat kebudayaan Sulawesi Utara, Pak Denny Pinontoan. Dan kita akan kembali pada podcast yang akan datang tentu dengan narasumber dan tema yang lebih menarik. Saya Zainuddin Faisal selaku host, undur diri. Tetap jaga kesehatan. Mari jodoh orang awasi sama-sama pemilihan serentak tahun 2024. Sampai jumpa. Di Sulawesi Utara, laporkan ke Bawaslu kalau ada pelanggaran. Orang jaga pilkada supaya aman dan lancar.